Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera buat kita semua. Sebelum Ibu menyampaikan materi MPLS pagi ini, Ibu mau mengenalkan diri dulu. Nama saya Ibu Suharti, alamatnya tinggal di Ganjan 5, Sidomulyo, Godean, Sleman. Di sini Bu Harti mengajar pendidikan agama Kristen di SMP Negeri 2 Godean. Dan saat ini diberi tugas untuk menyampaikan materi MPLS, yaitu tentang cara belajar efektif. Anak-anak, belajar tidak ada selesainya dari lahir, dari kita kecil sampai tua, bahkan sampai akhir hayat kita itu perlu belajar. Salah satu cara paling efektif untuk belajar adalah membaca. Seperti yang ada dalam gambar di sini, adalah seseorang yang rajin membaca. Namun, sayang sebagian besar siswa sedikit punya waktu untuk membaca. Tidak ada alasan yang jelas mengapa siswa malas membaca. Biasanya lebih disibukkan dengan bermain dan acara-acara lain yang kurang bermanfaat. Ibu sampaikan di sini tentang 7 langkah yang bisa dikembangkan untuk belajar secara efektif. Yang pertama, kita harus bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, pusatkan dirimu terhadap nilai dan prinsip yang kamu percaya. Yang ketiga, kerjakan dahulu mana yang penting. Yang keempat, kerjasama dan berani bersaing secara baik. Yang kelima, pahami orang lain, maka mereka akan memahami dirimu. Keenam, cari solusi yang lebih baik. Yang ketujuh, tantang dirimu secara berkesinambungan. Buat belajar itu yang mengasihkan. Jadi harus berani menghadapi tantangan. Sikap dan kebiasaan belajar akan mempengaruhi hasil belajar. Sikap dari kita belajar itu sangat mempengaruhi kebiasaan belajar yang efektif dan efisien, di mana hal itu akan memberikan hasil belajar yang optimal. Namun tidak semua anak memiliki sikap kebiasaan belajar yang efektif. Bahkan mereka cenderung memiliki kebiasaan-kebiasaan buruk dalam belajar. Seperti misalnya tidak belajar sama sekali, tidak mengingat apa yang dipelajari, tidak bisa mengaplikasikan atau menerapkan apa yang dipelajari, ceroboh dalam mengaplikasikan hasil belajar. Untuk itu, belajar perlu sekali mendapatkan arahan. Mendapat arahan dalam anak-anak belajar itu sangat penting supaya bisa belajar efektif dan hasil belajarnya pun optimal. Apakah yang dimaksud dengan belajar itu anak-anak? Apa pula yang dimaksud dengan belajar efektif? Mari kita simak selanjutnya. Belajar adalah upaya mengadakan perubahan perilaku ke arah yang positif. Seperti dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari tidak paham menjadi paham. Itulah pengertian dari belajar. Jadi ada perubahan dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang positif, dari yang negatif menjadi positif. Sedangkan yang dimaksud dengan belajar efektif adalah belajar dengan usaha yang sekecil-kecilnya dapat memberikan hasil belajar yang sebesar-besarnya atau optimal. Bagaimana cara belajar yang efektif? Yang pertama yaitu
membaca dulu materi pelajaran sebelum guru mengajarkan di kelas. Apa yang kemarin sudah diajarkan dan apa yang akan diajarkan itu harus dipelajari supaya benar-benar anak-anak itu siap untuk mengikuti pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, pusatkan perhatian, konsentrasi, dan mengajukan pertanyaan kepada guru tentang hal-hal yang belum jelas. Jadi konsentrasi itu penting sekali. Itu yang kedua. Yang ketiga, pelajari kembali materi pelajaran yang sudah kalian terima. Jadi harus diulang lagi dipelajari. Itu yang ketiga. Yang keempat, selalu mengerjakan PR atau pekerjaan rumah dan tugas dari guru. Jadi PR itu harus dikerjakan dan tugas-tugas dari guru juga harus diselesaikan dengan baik. Itu yang keempat. Yang kelima, selalu memperbaiki kesalahan dalam PR atau tugas-tugas yang telah diberikan guru. Jadi dalam mengerjakan PR atau tugas-tugas, seandainya anak-anak itu masih salah, itu harus dipelajari lagi dan harus diperbaiki. Yang kelima, selalu memperbaiki kesalahan dari apa yang kalian kerjakan dari PR atau tugas yang diberikan guru. Yang keenam, berusaha mendapatkan nilai terbaik untuk setiap ulangan atau ujian. Harus selalu semangat dalam belajar untuk mendapatkan nilai yang baik. Yang ketujuh, lakukan analisa terhadap hasil ulangan dan hasil ujian. Hasilnya bagaimana, sudah baik atau belum. Kalau seandainya hasilnya belum baik, kenapa? Apa yang harus kalian perhatikan? Apa yang harus kalian benahi? Jadi yang ketujuh, ini menganalisa terhadap hasil ulangan dan ujian. Selanjutnya, anak-anak, mari kita berdiskusi. Dan nanti silakan anak-anak berpendapat. Manusia yaitu tentang manusia itu harus bertanggung jawab atas kewajibannya, termasuk kewajiban dalam belajar. Apa saja kira-kira kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang pelajar? Jawaban cukup anak-anak tahu. Jadi apa tuh kewajiban saya sebagai seorang pelajar? Selanjutnya, dalam belajar efektif itu diperlukan metode belajar yang efektif. Sebutkan metode belajar yang efektif, mudah dan efisien. Menyukai tantangan adalah salah satu indikasi belajar yang ingin maju. Tantangan seperti apa saja yang bisa memacu belajar giat. Jadi, tantangan itu sebagai motivasi dalam belajar. Misalnya juga bisa tentang cita-cita. Apa cita-cita kalian? Sehingga dari cita-cita itu akan memotivasi kamu untuk kamu bisa mencapai apa yang kamu cita-citakan dengan belajar yang baik. Target belajar bisa memotivasi seorang pelajar untuk berusaha keras mencapai hasil belajar yang optimal. Target-target apa saja yang sebaiknya dibuat agar bisa memacu hasil belajar yang optimal. Buatlah moto, semboyan atau kata-kata mutiara yang bisa memberikan semangat pada setiap orang untuk selalu belajar sepanjang hayat. Jadi silakan nanti anak-anak juga kalian buat semboyan atau moto yang memberi semangat untuk anak-anak itu semakin rajin dalam belajar. Amatilah semua pelajaran di sekolah, catatlah mana mata pelajaran yang nilainya bagus dan pelajaran yang nilainya buruk. Apa yang harus kita lakukan kalau ada yang mendapatkan nilai buruk? Kita harus membenahi cara belajar kita sehingga bisa mendapatkan nilai yang baik. Harus lebih
Rajin lagi, semangat. Lakukan analisa terhadap mata pelajaran yang nilainya bagus. Telaah apa saja yang menjadi penyebab pelajaran tersebut nilainya bagus. Sehingga hal itu bisa kamu lakukan di dalam kamu belajar di pelajaran yang nilainya kurang bagus. Selanjutnya, lakukan analisa terhadap pelajaran yang nilainya buruk. Telaah apa penyebab pelajaran tersebut, mengapa nilainya buruk, dan buatlah rencana kegiatan untuk memperbaikinya. Jadi ini penting sekali membuat rencana untuk memperbaiki supaya nilainya bisa berubah menjadi baik. Dari semua pelajaran, tulislah satu pelajaran yang paling disenangi dan alasan-alasan apa saja mengapa menyenangi pelajaran tersebut. Tulislah pula satu mata pelajaran yang paling tidak disenangi jika ada. Ya. Dan tulislah sebab-sebab mengapa tidak menyenangi pelajaran tersebut. Itulah anak-anak tentang materi cara belajar yang efektif. Di sini Ibu memberikan tugas untuk anak-anak supaya anak-anak kerjakan, yaitu bagaimana cara belajar anak-anak selama ini dan bagaimana cara belajar yang efektif itu. Kerjakan, nanti dikumpulkan ke wali kelas. Terima kasih.